Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Seruling Perak, bagian 1. Alunan seruling terdengar merdu ditiup seorang bocah gembala di kaki Bukit Paderesan. Alunan merdu itu terbawa hembusan angin pagi, terus menyelusup ke dalam lembah, dan terpantul dinding tebing membawa keindahan tersendiri bagi yang mendengarnya. Suara merdu itu terus menembus jauh sampai ke sebuah tempat yang dikenal bernama Kadipaten Panjawi. Sebuah kadipaten yang tidak begitu besar, terletak di sebelah utara Bukit Paderesan. Semua orang di kadipaten itu selalu mendengar alunan suling yang merdu itu, setiap kali fajar menyingsing. Bahkan alunan sending itu menjadikan tanda datangnya fajar, yang selalu ditunggu-tunggu untuk memulai kegiatan rutin setiap hari. Entah kapan dimulainya, yang jelas sebelum terdengar suara seruling itu, tak ada seorang pun yang keluar dari dalam rumahnya. "Gusti Ayu, suara seruling itu sudah terdengar," ujar seorang wanita bertubuh gemuk yang duduk bersimpuh di samping sebuah pembaringan besar. Tampak sosok tubuh ramping tergolek di pembaringan beralaskan kain sutra halus berwarna merah muda. Tubuh itu menggeliat dan bangkit berdiri, kemudian duduk di tepi pembaringan sambil mendengarkan alunan suara seruling yang menyusup ke dalam kamar berukuran cukup besar dan indah ini. "Buka jendelanya, Emban Giri," lembut terdengar suara wanita muda berwajah cantik itu. Perempuan gemuk yang mengenakan kemben sebatas dada itu beranjak bangkit setelah memberi hormat dengan merapatkan kedua telapak tangannya di depan hidung. Kemudian, dibukanya jendela lebar-lebar, dan dibiarkan cahaya matahari pagi menerobos masuk menghangatkan ruangan besar ini. Dan kini wanita gemuk itu kembali lagi dan duduk bersimpuh di lantai. "Sudah disiapkan air hangat untuk mandiku, Emban," masih terdengar lembut suara wanita itu. "Semuanya sudah siap, Gusti Ayu Nila Kumala," sahut Emban Giri seraya memberi hormat. Wanita yang dipanggil Gusti Ayu Nila Kumala itu tersenyum manis, kemudian beranjak turun dari pembaringannya. Ayunan kakinya lembut dan gemulai menuju sebuah pintu kamar pesiraman yang terbuka lebar. Dia masuk melewati pintu itu dan menutupnya kembali. Sedangkan Emban Giri tetap duduk bersimpuh di lantai menunggu junjungannya membersihkan diri. Pada saat itu terdengar suara ketukan di pintu. Bergegas Emban Giri bangkit dan berjalan ke pintu kamar ini. Dibukanya sedikit, diintip keluar. Begitu yang dilihatnya seorang laki-laki berusia setengah baya dan dikawal 4 orang berseragam prajurit berdiri di ambang pintu. Bergegas Emban Giri membuka pintu kamar itu lebar-lebar. Laki-laki setengah baya itu melangkah masuk ke dalam. Wanita gemuk itu menutup pintu, sedangkan 4 orang pengawal memegang tombak panjang, menjaga di depan pintu. "Katakan pada putriku, hari ini aku akan mengajaknya berburu," kata laki-laki setengah baya itu. "Hamba, Gusti Adipati," sahut Emban Giri. Laki-laki setengah baya yang ternyata adalah Adipati Panjawi itu memutar tubuhnya dan berjalan keluar. Emban Giri bergegas membuka pintu dan memberi hormat. Ditutupnya pintu kamar itu kembali setelah Adipati Panjawi jauh meninggalkan kamar ini diiringi 4 orang pengawal bersenjata tombak. "Ada siapa tadi, Emban?" Tiba-tiba saja Gusti Ayu Nila Kumala muncul. "Oh, Gusti Ayu, itu tadi Gusti Adipati," sahut Emban Giri langsung berlutut memberi hormat. "Ada apa ayah kesini?" tanya Nila Kumala. "Gusti Adipati ingin mengajak Gusti Ayu berburu. Katanya agar bergegas, sebentar lagi berangkat," Emban Giri menyampaikan pesan Adipati Panjawi. Tidak biasanya. Nila Kumala mengerutkan keningnya. Belum pernah ayahnya mengajak berburu begitu mendadak. Kalaupun mereka akan berburu, pasti sudah direncanakan 1 pekan sebelumnya. Tapi ini, Nila Kumala menatap dalam-dalam wanita gemuk yang berlutut di lantai, di samping pintu kamar ini. Nila Kumala membalikkan tubuhnya, lalu melangkah menuju jendela. Dilayangkan pandangannya keluar, sebentar kemudian kembali menatap wanita tua gemuk itu. "Siapkan perlengkapanku, Emban," perintah Nila Kumala. "Baik, Gusti Ayu." Semua orang yang berdiri di sepanjang jalan kota Kadipaten Panjawi membungkukkan tubuh saat rombongan berkuda melintasi jalan itu. Tampak di atas seekor kuda putih yang tinggi tegap, Nila Kumala duduk didampingi ayahnya yang berkuda di sampingnya. Di punggung gadis itu tersampir anak-anak panah. Sebuah busur yang sangat indah tersimpang di dadanya. Cantik sekali, namun juga terlihat gagah bagai seorang pendekar wanita.
Rombongan berkuda itu terus bergerak cepat memasuki hutan yang berada di sebelah barat Kadipaten Panjawi. Mereka terus memacu kudanya semakin masuk ke dalam hutan, dan baru berhenti setelah senja mulai merayap turun. Orang-orang yang mengenakan seragam prajurit, dengan cekatan mendirikan tenda-tenda untuk bermalam di tepi sungai kecil berair jernih. Nila Komala menempati tenda yang cukup besar di samping tenda ayahnya. 8 buah tenda lain berdiri mengelilingi kedua tenda yang cukup besar itu. Masing-masing pintu tenda dijaga 2 orang prajurit. Tidak ada hewan buruan yang baik di hutan ini, ujar Adipati Panjawi sambil memandang ke sekeliling dari depan tendanya. Mungkin mereka takut, Ayahanda, sahut Nila Komala. Takut? Takut pada siapa? Adipati Panjawi menoleh menatap putrinya yang berdiri di sampingnya. Ya, sama kita semua. Kau bicara seperti seorang pendeta saja, Nila. Mungkin karena aku cukup lama tinggal di pertapaan Sokapura. Eyang Brantapati selalu menjejaliku dengan norma-norma kehidupan. Bahkan sampai lupa memberiku ilmu-ilmu olah kanuragan dan kesaktian. Terlalu ringan suara Nila Komala. Tapi kepandaian yang kau miliki sekarang ini tidak ada bandingannya di Kadipaten Panjawi, anakku. Bahkan Panglima Kerajaan sendiri rasanya harus berpikir 1000 kali jika berhadapan denganmu, ujar Adipati Panjawi bernada bangga. Ayahanda terlalu berlebihan memujiku, Nila Komala tersipu. Tidak, Eyang Brantapati juga berkata demikian. Bahkan katanya kau hampir menyamai ilmunya sendiri. Nila Komala hanya tersenyum saja. Rasanya terlalu sering mendapat pujian seperti itu dari ayahnya. Dan memang hanya dialah satu-satunya putri Adipati Panjawi. Namun Nila Komala bukan gadis manja yang lemah. Sejak kecil kepribadiannya selalu ditempa berbagai pelajaran keras dan dijejali norma-norma kehidupan di pertapaan Sokapura. Memang bukan hanya ayahnya saja yang selalu memuji, tapi hampir semua orang selalu memujinya. Bahkan begitu menghormatinya, melebihi rasa hormatnya pada Adipati Panjawi sendiri. Perlahan-lahan gadis itu melangkah mendekati sungai kecil yang berada tidak jauh dari tempat perkemahan ini. Adipati Panjawi mengikutinya dari belakang. Demikian pula 4 orang pengawal yang selalu setia menjaga junjungannya. Nila Komala melompat ke atas batu yang cukup besar dan tinggi. Gerakannya begitu ringan dan indah. Tak ada suara desiran angin sedikit pun saat melompat. Gadis itu memandang berkeliling. Apakah Ayahanda tidak salah memilih jika tempat ini dijadikan tempat berburu? Tanya Nila Komala seraya melompat turun dari batu besar hitam itu. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, kakinya mendarat lunak di depan ayahnya. Tidak, kenapa? Sahut Adipati Panjawi. Hutan ini sering didatangi orang. Rasanya tidak mungkin ada hewan buruan di sini. Aku melihat adanya bekas-bekas tebangan pencari kayu, kata Nila Komala. Hahaha. Adipati Panjawi tertawa terbahak-bahak. Nila Komala berkerut keningnya, lalu menatap dalam-dalam wajah ayahnya. Sudah diduga kalau maksud sebenarnya bukan untuk berburu. Hanya saja sampai saat ini belum bisa ditebak, apa maksud ayahnya sebenarnya membawa ke hutan ini. Hutan yang tidak begitu lebat yang selalu menjadi tempat untuk mencari kayu bakar. Nila Komala bisa mengetahui dari banyaknya pohon bekas tebangan. Juga rerumputan di sini, sepertinya sering diinjak kaki manusia. Bukan kaki binatang buruan, atau binatang lainnya. Sudah kuduga, kau pasti bisa cepat mengetahui, ujar Adipati Panjawi setelah berhenti tawanya. Cukup lama aku tidak pergi berburu, tapi bukan berarti lupa terhadap pengetahuanku di dalam hutan, kata Nila Komala. Itulah yang kuharapkan darimu, Nila, pelan suara Adipati Panjawi. Ayahanda punya maksud tertentu, tebak Nila Komala langsung. Adipati Panjawi tidak segera menjawab, tapi malah menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Perlahan kakinya terayun melangkah kembali ke tendanya. Nila Komala mengikuti dan mensejajarkan langkahnya di samping laki-laki setengah baya itu. Untuk sesaat tidak ada yang berbicara. Masing-masing sibuk dengan pikirannya. Mereka masuk ke dalam tenda paling besar, yang digunakan untuk Adipati Panjawi sendiri. 4 orang pengawal yang mengikuti, hanya menjaga di depan tenda, bergabung bersama 2 penjaga yang tidak bergerak dari tempat tugasnya. Adipati Panjawi duduk bersila beralaskan permadani tebal dari bulu domba. Sedangkan Nila Komala mengambil tempat di depan laki-laki setengah baya itu. Adipati Panjawi masih juga belum membuka suara,
meskipun Nila Komala ingin sekali mengetahui jawaban dari pertanyaannya tadi. Sejak ibumu meninggal, tidak ada yang bisa kulakukan selain menjaga dan mempersiapkanmu untuk mewarisi Kadipaten Panjawi ini, ujar Adipati Panjawi pelan, seakan-akan berbicara kepada dirinya sendiri. Ayahanda, janganlah mengingat-ingat mendiang Bunda lagi. Biarkan Bunda tenang di Taman Nirwana bersama para bidadari, kata Nila Komala ikut terkenang akan mendiang ibunya. Kau begitu tabah, anakku. Ketabahanmu itulah yang membuatku bertahan untuk tidak mencari pengganti ibumu. Agak terbata nada suara Adipati Panjawi. Nila Komala hanya diam saja. Dia memang tahu, sejak ibunya meninggal, ayahnya selalu menyendiri dan berubah jauh dari sebelumnya. Tapi yang paling dirasakan, Adipati Panjawi itu selalu mendesak agar putrinya mempelajari ilmu olah kanuragan dan ilmu-ilmu kesaktian. Itu sebabnya sebelum Nila Komala dikirim ke pertapaan Sokapura, gadis itu telah digembleng oleh berbagai ilmu olah kanuragan dan ilmu keprajuritan. Dan kini Nila Komala menjadi seorang wanita tegar berhati singa. Tidak pernah gadis itu berpikiran lain, tapi tiba-tiba saja mempunyai pikiran yang selalu dibantahnya sendiri. Jelas maksud suci ayahnya tidak ingin dinodai, yang diyakininya memiliki alasan tertentu bagi kebaikan dirinya. Satu niatan yang suci di mata Nila Komala. Berapa usiamu ketika ibu meninggal? Tanya Adipati Panjawi setelah cukup lama berdiam diri. Lebih kurang 15 tahun, ayahanda, sahut Nila Komala dengan kening agak berkerut. Pertanyaan ayahnya itu terasa aneh di telinganya. Hanya saja, Nila Komala tidak ingin menyelak lebih dahulu. Tentu kau masih ingat, Nila, kata Adipati Panjawi lagi. Maksud, ayahanda. Jantung Nila Komala mulai terasa lebih cepat berdetak. Peristiwa itu yang membuat ibumu meninggalkan kita semua. Nila Komala tidak berkata-kata. Digigit-gigit bibirnya sendiri dan kepalanya bergerak tertunduk. Tentu saja ingatannya tidak akan terlupa, meskipun sudah berusaha melupakannya. Namun bayang-bayang peristiwa itu masih tetap melekat di benaknya. Perlahan Nila Komala mengangkat kepalanya, langsung menatap sepasang bola mata ayahnya. Tampak jelas kalau bola mata Adipati Panjawi berkaca-kaca. Kalau saja aku mampu, dan tidak bodoh, tentu kejadian itu tidak perlu sampai seperti itu. Bertahun-tahun aku selalu menyesali kebodohanku, Nila. Itu sebabnya aku tidak ingin kau bodoh dan lemah seperti ayahmu ini. Aku ingin kau tegar, berhati baja, dan sanggup melakukan apa saja, meskipun hanya seorang wanita. Agak tersendat suara Adipati Panjawi. Aku selalu berusaha untuk tidak mengecewakan ayahanda, ucap Nila Komala. Sedikit pun kau tidak pernah mengecewakanku, Nila. Bahkan aku begitu bangga kepadamu. Adipati Panjawi mencoba tersenyum, namun terasa hambar senyuman laki-laki setengah baya itu. Kembali mereka terdiam untuk beberapa saat lamanya. Tak ada yang bersuara, bahkan suara binatang malam pun seakan-akan terhenti secara tiba-tiba. 2 kali Nila Komala menarik napas panjang. Dicobanya untuk bisa memahami dan menebak maksud ayahnya membawa ke hutan ini yang pasti. Nila Komala sudah menebak kalau ayahnya mengajak ke hutan ini bukan untuk berburu, melainkan ada alasan tertentu yang belum diungkapkan. Tapi dari sikap ayahnya, Nila Komala sudah bisa menarik kesimpulan, meskipun masih belum diyakini kebenarannya. Pagi ini udara terasa begitu cerah. Burung-burung berkicau ramai, menyambut datangnya cahaya kehidupan bagi seluruh makhluk di permukaan bumi ini. Kicauan burung itu semakin semarak, karena ditimpali oleh suara alunan seruling yang selalu terdengar di saat fajar menyingsing. Nila Komala terjaga dari tidurnya. Tubuhnya menggerinjang bangkit, dan duduk di pembaringan yang hanya beralaskan permadani tebal berbulu halus. Gadis itu bangkit berdiri dan melangkah keluar. 2 orang prajurit yang menjaga pintu tenda segera membungkuk memberi hormat. Nila Komala mengayunkan kakinya mendekati tenda ayahnya, tapi mendadak saja langkahnya berhenti. Kau sudah bangun, Nila? Terdengar teguran dari arah belakang. Nila Komala segera membalikkan tubuhnya, dan lantas tersenyum begitu melihat ayahnya sudah berada di depannya. Gadis itu memandang ke sekeliling. Hatinya agak heran juga, karena prajurit-prajurit ayahnya tidak membongkar tenda. Biasanya tempat ini hanya untuk persinggahan saja sambil menunggu malam, kemudian melanjutkan perjalanan kembali menjelang fajar. Kenapa mereka tidak segera berkemas? Tanya Nila Komala setengah bergumam.
Nada suaranya seolah-olah bertanya pada dirinya sendiri. Masih beberapa hari lagi kita di sini, jawab Adipati Panjawi seraya mengajak jalan Nila Komala. Mereka kemudian melangkah perlahan-lahan sambil menghirup udara pagi yang segar. Suara alunan seruling masih terdengar merdu, mengiringi kicauan burung yang bernyanyi riang. Suara itu seperti datang dari segala penjuru, mengalun merdu terbawa hembusan angin pagi. Ayahanda, ada apa, anakku? Boleh bertanya sesuatu? Terdengar ragu-ragu suara Nila Komala. Tanyakanlah, desah Adipati Panjawi. Siapa peniup seruling itu? Tanya Nila Komala, setelah menarik napas sebentar. Kenapa kau tertarik dengan iramanya? Adipati Panjawi malah balik bertanya. Sepertinya sejak kecil aku sudah mendengar suara seruling itu, sehingga begitu akrab di telinga. Bahkan seluruh rakyat Kadipaten jadi tergantung pada suara itu, Nila Komala berkata sangat hati-hati sekali. Hah? Adipati Panjawi mendesah panjang. Laki-laki setengah baya itu berhenti melangkah, lalu menyandarkan punggungnya pada sebatang pohon jati. Nila Komala juga ikut berhenti melangkah, kemudian memandangi wajah ayahnya yang mendadak saja berubah murung. Maaf, Ayahanda, bukannya aku hendak membuat kesedihan hatimu, ucap Nila Komala menyesal. Ah, tidak, anakku, sahut Adipati Panjawi mendesah panjang. Nila Komala menghampiri sebatang pohon yang tumbang, lalu duduk di sana. Alunan suara seruling itu sudah tidak lagi terdengar, dan kicauan burung pun berhenti. Hanya desiran angin saja yang mengusik gendang telinga. Baru saja Nila Komala hendak membuka suara kembali, mendadak terdengar jeritan melengking tinggi. Dan belum lagi hilang jeritan itu, kembali muncul jeritan yang saling susul. Gadis itu tersentak kaget, karena para prajurit yang berada di sekitar tenda bertumbangan dan bergelimpangan di tanah. Belum lagi gadis itu sempat menyadari apa yang terjadi, mendadak saja dari segala penjuru bertebaran anak panah mengarah tubuhnya. Hop, kia! Nila Komala langsung melompat dan berputaran di udara, menghindari hujan anak panah yang datang tidak ada hentinya. Dalam keadaan sibuk seperti ini, gadis itu masih sempat melihat ayahnya yang juga sedang menghalau anak-anak panah dengan pedang. Tapi mendadak saja sebatang anak panah luput, dan langsung menancap dalam di bahu laki-laki setengah baya itu. Ah! Adipati Panjawi memekik tertahan. Ayah! Seru Nila Komala terkejut. Darah langsung merembes dari bahu yang tertembus panah. Nila Komala bergegas melompat sambil menjamret sebatang ranting. Dengan ranting itu dihalaunya anak-anak panah yang masih ganas menghujaninya. Hanya dalam sekali lesatan saja, gadis itu sudah sampai di tempat ayahnya. Pada saat yang sama, sebatang panah meluruk deras tak dapat dibendung lagi oleh Adipati Panjawi. Kiaat, trak. Hanya menggunakan ranting rapuh, Nila Komala berhasil membabat panah yang hampir menembus leher ayahnya. Dan dengan kecepatan yang luar biasa, gadis itu menyambar tubuh ayahnya, langsung melesat membawa pergi dari tempat ini. Sungguh tinggi ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Dalam waktu singkat saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap tak terlihat lagi. Bunuh mereka semua, jangan ada yang dibiarkan hidup. Tiba-tiba saja terdengar teriakan keras menggelegar. Dan belum lagi hilang suara teriakan bernada perintah itu, dari balik semak belukar dan puncak pohon berlompatan sosok-sosok tubuh yang langsung menyerbu para prajurit Kadipaten Panjawi. Mereka bergerak bagaikan setan saja. Begitu cepatnya mereka membantai abis para prajurit itu. Dalam waktu singkat, tidak ada seorang pun yang tersisa hidup. Cepat, tinggalkan tempat ini. Kembali terdengar suara teriakan keras menggelegar. Sosok-sosok tubuh itu berlompatan meninggalkan tempat di tepian sungai kecil itu. Dalam waktu sebentar saja, tempat ini kembali sunyi. Suasana menggiris, terlihat mayat-mayat bergelimpangan berlumuran darah. Tenda-tenda porak-poranda, dan pepohonan bertumbangan tidak tentu arah. Kesunyian begitu mencekam. Namun hanya sesaat kesunyian itu terjadi, karena sebentar saja terdengar alunan suara seruling. Tapi kali ini nadanya jauh berbeda. Suaranya bagai jeritan hati seorang gadis belia yang tidak kuat menanggung beban kehidupan. Bersambung ke Seruling Perak 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.